Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Ahad, kelas berataan, hari Ahad kemarian lah. Pastinya hari ini bersama lawan Ulun Rizky dan Ulun Lydia Agustina. Nah, tentunya kula-kula kita bertemuan pulang di program Habar Banua TVRI Kalimantan Selatan. Yang dimana kula-kula program Habar Banua ini adalah program nang berita bahasa Banjar. Lawan jual Lydia lah tentunya Inggi. Untuk Habar Banuang ini bekerja sama lawan Bahasa Kalimantan Wiki wan Akademi Bangku Panjang Minggu Raya. Bujur banarna kula-kula. Jadi program Habar Banua ini adalah bentuk sumbangsih nih TVRI Kalimantan Selatan dalam melestarikan budaya Banjar khususnya bahasa Banjar supaya kada hilang dimakan waktu. Bujur. Nah, jadi bubuhan pengen seberataan orang Banjar khususnya apalagi orang luar Banjar harus bangga dan juga belajar bahasa Banjar lah. Karena bahasa Banjar itu bagus lah kalau misalnya kita budayakan. Kan. Kenapa tuh? Kalau misalnya kita pandirin lawan kawan-kawan, pastinya kita paham. Oh ini bahasa Banjarnya ini, bahasa Banjarnya ini. Ya, apalagi khususnya orang-orang Jakarta. Orang apa tadi? Orang Ambon. Ya, jadi harus paham bahasa Banjar lah. Apalagi yang begana di Banjar juga harus paham. Harus paham. Masa di tanah surang kita udah tahu bahasa Banjar. Nah, kula-kula sama kayak 2 episode yang sebelumnya, episode hari ini kita kayaknya lah akan menghadirkan salah satu narasumber. Narasumber yang ada di bidang seni khususnya Bemadihi ini. Jadi narasumbernya ini sudah berprestasi bahkan tingkatnya internasional. Nah, sampai berkunjangan membawa Madihi ini ke New Zealand lah. Nah, jadi bubuhan peseberataan yang paham dan mengenal dengan budaya Banjar ada Madihin seni bertutur lisan yang berbahasa Banjar, tentunya juga alatnya ada tarbang lah, gendang bahasa itulah. Tarbang lah, lain tarabang lah. Ya, tarbang yang dipukul itu dan sanak lah. Jadi bubuhan peseberataan karena kami hendak menyampaikan juga kabar yang terjadi di Kalimantan Selatan selama semingguan semalam tentunya. Dan pastinya bersama kami di TVRI Kalimantan Selatan, jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kalau seberataan kita menyampaikan kabar yang terjadi selama semingguan semalam lah. Tapi Lydia kita nih parak banget menyambut Hari Raya Idul Adha. Nah, banyak banget orang sudah bertukar sapi, gak sembah kurban. Pas banget Lydia lawan kabar nang penambahan yang kita sampaikan ini. Iya, bujur benar. Siapa dulu Lydia? Lydia lah, ladies first ya bahasa Inggrisnya. Namun di bahasa Banjarnya binian nang pemula. Nah, kula-kula nih pasti sudah tahu lah kita nih setemat lagi merayakan Hari Raya Haji, di mana kita umat Islam itu disunahkan ya adalah gasan berkurban. Ini sama juga lawan habar nang penambahan ini. Nih ada juga kabarnya bahwasannya ini penjualan kambing atau hewan kurban itu meningkat sampai 30%, dan hitungannya ada prediksi juga nih sampai 2 minggu kena lah maraki Hari Raya Haji ini kayaknya bakal tetap terus menaik dan meningkat. Berarti ini kabar nang bagus lah nang penambahan. Berarti hitungannya masyarakatnya perekonomiannya masih kawa sampai berkurban. Berarti masih kawa, alhamdulillah. Semoga makin meningkat. Atau ada juga nih kula-kula nih yang sudah benukar kambing atau sapi iki gasan berkurban atau nang sudah maharagu dari jauh-jauh hari. Nah, nang kayak itu karena nang kayak apa kabarnya lah wawancara pihak TVRI Kalimantan Selatan lawan bubuhan pedagang lah. Nah, gasan buhan pian berataan. 2 minggu parak Hari Raya Haji, permintaan hewan kurban mengalami peningkatan permintaan konsumen. Berdasarkan pantauan TVRI ke sebuah distributor sapi, kambing wan domba di Intangan Antasan Kecil Barat, permintaan hewan kurban ini terus bertambah. Menurut pemilik galeri kambing Arabian, Fikri Abdul Latif, peningkatan penjualan sampai wayah ini mencapai 30%, dengan total penjualan mencapai 1.000 ikung kambing wan domba serta 20 ikung sapi. Kenaikan permintaan hewan kurban juga berdampak lawan naiknya harga jual. Mulai matan harga Rp2.200.000 gasan kambing wan domba, sedangkan gasan harga sapi sekitar Rp16 juta nang didatangakan matan Pulau Jawa. Nah, kela-kela beratan tadi kita sudah mengitilah dan kayak apa kabarnya. Nah, juga sekalinya di sinilah dengan permintaan yang naik makin banyak sesuai bertambah nih. Sampai 30% ini sekalinya juga berpengaruh lawan kenaikan harganya juga. Nah, habis itu juga harganya inilah mulai matan harga Rp2.200.000 gasan kambing wan domba. Habis itu juga gasan harga sapi ini sekitar 16 juta
nang didatangakan matan Pulau Jawa. Nah, sudah ada harganya lah. Jadi guys, sembuhan pian seberataan dan sanak lah. Pastinya harus disiapkan dulu dan mudah-mudahan kurbannya berkah, lancar jua. Nah, kita balik pulang ke kabar nang selanjutnya lah pemirsa lah. Ujarnya ini masih berkaitan lawan ibadah kurban tadi. Ada harga kambing kurban di Martapura ujarnya stabil. Pada Hari Raya Haji 1446 Hijriah, harga kambing lokal gasan kurban di Martapura Kabupaten Banjar tetap stabil ujarnya. Habis itu ayah ini harga kambing berkisar antara 2.500.000 sampai 4 juta rupiah. Nah, sudah ada informasi harganya lah geus sembuhan pian seberatan ayo jak kita iti kabarnya. Ini sagan pian. Parak Hari Raya Haji 1446 Hijriah, harga kambing lokal di Martapura Kabupaten Banjar terpantau masih stabil. Di Paternakan Ampun Fauzan, nang andakannya di kawasan Pasayangan, harga jual kambing kada belain dibandingkan tahun tadi, yakni berkisar antara 2.500.000 sampai 4 juta rupiah seikung. Meski terdapat sedikit kenaikan harga ke beberapa ikung kambing, bebuanang berisi ternak mengaku kenaikannya sekitar 200.000 rupiah saja. Kenaikan ini dianggap wajar seiring meningkatnya harga umpan dan perawatan binatang kurban. Peternak juga memastikan sampai wayah ini ketersediaan kambing gasan kebutuhan kurban di wilayah Martapura masih cukup. Kondisi kesehatan kambing ternak juga baik, wan memenuhi syarat gasan dijadikan hewan kurban sesuai dengan kaidah nang berlaku. Nah, kula seberatan ujarnya sampai wayah ini lah peternak juga memastikan ketersediaan kambing gasan kebutuhan kurban di wilayah Martapura itu masih cukup Lydia. Jadi bebuhan Martapura ini masih banyak lah untuk ketersediaan kambing tadi. Ujarnya kondisi kesehatan kambing, ujar ternak juga baik lah. Habis itu wan memenuhi syarat gasan dijadikan hewan kurban sesuai dengan kaidah nang berlaku. Jadi buan pian seberatan jangan takutan habis. Insya Allah ada tarus lah. Bujur, tinggal duitnya aja lagi lah. Bujur banget. Nah, pemirsa masih ada lagi kabar-kabar yang kami sampaikan ke Sembuhan Pian Seberataan. Buhan Pian tetap bersama kami sambil mengopi, sambil minum atau makan wadai Banjar lah ini. Tetap bersama kami di TPRI Kalimantan Selatan. Jangan supan babasa Banjar. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan, ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Kalau seberatan masih kelawan kayu berdua dari Rizky Wan Jualidia yang pasti mengawani bebuhan pian seberatan lah. Bebuhan pian yang biasanya tetamu kami di jalan lah, tapi kalau tahu namanya tahu takutan menagur tagur aja dan sanak lah. Kami insya Allah meherani aja bebuhan pian. Kada bakalan juga kami kada meherani lah, insya Allah kami meherani aja. Asal mendengar kada tetulian, tapi katanya orang punya di jalan nih lah, ulun lah khususnya punya pakai helm tuh tekanannya tetulian pak. Bujur, apalagi kalau misalkan kendaraan fokus lawan jalanan aja lah, karena kalau lagi melihat di kiri kanan. Atau sama juga aku ini menjadi jalan habis itu dikira orang pas pakai helmnya kandal tetulian juga. Nah mungkin sama juga kita keadaannya kula. Nah habis itu kita sudah menghabarkan beberapa kabar tentang Hari Raya Haji. Nah ini ada kabar lagi ketiga. Di sini ada kabar nih Maraga Tanah Rumbi kula ada memakan korban. Nah jadi kabarnya nih lah Rumbi di kawasan Pandulangan Intan Tradisional Ujung Murung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka Banjarbaru. Nah kula ini ada di Banjarbaru memakan korban jiwa. Nah jadi
Jadi ada Saikung Pandulang Intan atas nama Muhammad Humaidi 31 tahun, warga setempat timbun tanah galian Pandulangan kurang lebih 15 meter. Nah, waya kejadian warga Baimbayan mencari korban secara manual kaintangan kurban nang takana rerombihan. Habis itu juga nih Ketua RT 33 Kelurahan Sungai Tiung, Pamudiman mengatakan kejadian ini terjadi sekitar pukul 4 kemarian 4 sore lah. Nah, habis itu Saikung takana rerombihan tanah galian, pencarian pun digawi secara manual. Han, ada pulang kita lah. Ini beberapa minggu yang tadi kita kabarnya alhamdulillah bagus-bagus. Kali ini ada sebuting kabar yang kurang nyaman didengar, kabar menyedihkan. Dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti bujur inilah. benar. Ingginang kayak apa proses evakuasinya, pencarian korbannya, nagasan kula-kula berataan. Masih masuk nah. Rumbi di kawasan Pandulangan Intan tradisional Ujung Murung, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru memakan korban jiwa. Saikung Pandulang Intan Muhammad Humaidi 31 tahun, warga setempat tertimbun tanah galian Pandulangan kurang lebih 15 meter. Wayah kejadian warga Baimbayan mencari kurban secara manual kaintangan kurban nang takana rarumbihan. Ketua RT 33 Kelurahan Sungai Tiung, Budiman mengatakan, kejadian terjadi sekitar pukul 4 kamarian. Saikung tekana rarumbihan tanah galian, pencarian pun digawi secara manual. Sementara Kapolsek Cempaka Ibtu Ketut Sedemen mengatakan, metode kerja masih tradisional, tanahnya disamprot, dikuyak manual, lalu dicari bebijian intan, 4 ikung begawi di bawah, 2 ikung di atas. 4 ikung nang petugas mandulang termasuk kurban. Tagal wayah begawian, tanah belalu rumbih, sampai mengakibatkan seikung tekana rarumbihan tanah. Proses evakuasi digawi secara manual oleh warga Wan Buhan nang Mandulang. Imba ditamuakan, kurban langsung dibawa ke rumah duka. Kula warga dalam kejadian ini menerima dengan lapang dada, kada dibawa ke ranah hukum. Meski demikian, kepolisian tetap menyelidiki dengan mendatangi wadah kejadian. Wan mengiau 5 ikung kawannya nang selamat, gasan dimintai keterangan serta gasan mengetahui kejadian nang sabujurnya. Nah, kula-kula beratan tadi kita sudah mengikuti kabar proses evakuasi dan pencarian korban dan alhamdulillah sudah ditemukan dan habis itu langsung dibawa ke rumah duka dan kabarnya juga keluarga yang tinggalkan di lapang dada. Harapannya semoga prosesnya nyaman, lancar juga, lawan hitungannya korban diberi tempat yang terbaik di atas sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa kita balik pulang ujarnya ada informasi atau kabar lagi sembuhan pes berataan ampun UMKM Mamahas Banjar dituntut onslak ujarnya. Ampun nang UMKM Mamahas Banjar Firly Norahim nang takana kasus undang-undang perlindungan konsumen dituntut lapas atau onslak. Terdakwa tetap membuat pledoi ya tertulis supaya kasus nang sama kada terjadi lagi. Nah, ini emang marak banget kasusnya lah. Itu sudah sampai beberapa kali sidang, beberapa kali episode dan alhamdulillah jaksa penuntut umum ini meminta hitungannya supaya bebas dari segala hukuman. Nah, dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti ini lagi, baik itu UMKM yang lainnya lah. Dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita ke depan. Langsung aja kita umpati kabarnya. Misalkan pian. Ampun UMKM Mamahas Banjar Firly Norahim terdakwa pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dituntut jaksa penuntut umum lapas matan segala tuntutan hukum atau onslak van alle rechtsfir volvik. Tuntutan ini menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut kada termasuk dalam kategori tindak pidana. Meski demikian, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Firly diharapkan dapat membaiki usahanya pulang supaya kawa memajukan UMKM. Terdakwa Firly Norahim mengatakan dengan kejadian ini menjadi pembelajaran gasan dirinya wan keluarga dalam menjalankan usaha. Matan kejadian ini termasuk dirinya wan pelaku usaha nang lain sekira paham regulasi usaha. Meskipun dituntut onslak, Firly cagar tetap mengumpati persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Banjarbaru sampai sidang putusan. Diharapkan sidang putusan kada belain wan tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, kalau seberatan ujarnya meskipun dituntut onslak, ujarnya Firly cagar tetap mengumpati persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Banjarbaru sampai sidang putusan. Dan diharapkan sidang putusan kada belain wan tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, ini sudah lo dilaksanakan lah, Inggi. Alhamdulillah benar lah hasilnya. Harapannya ini sekali lagi jadi pembelajaran gasan kita sebagai konsumen supaya berhati-hati amunnya ada nang produk nang kada sudah expired atau apapun itu. Habis itu amunnya hendak mengadukan nih, adukan dulu ke pedagangnya. Jadi bahasanya supaya memberitahu bahasanya
uangnya ini nah di sini supaya kebaikan bersama-sama. Habis jual sebagai pedagang dan UMKM itu jual, sebelum menjual harusnya belajar dulu, berhati-hati. Tapi sebujurnya ini bukan gasan menakutani lah, tapi supaya gasan kenyamanan kebersamaan sama-sama antara nang menjual lawan nang menungkari tadi supaya berkah tuh ujarnya. Nah, habis itu kula-kula habis ini masih ada beberapa kabar lagi yang kita sampaikan, tapi ada nang hendak lalu. Jadi jangan kemana-mana, kulala tetap di TVRI Kalimantan Selatan di program Habar Banua. Jangan supan, Bahasa Banjar. Kain tenun pagatan. Lukisan indah dari jemari para pengrajin menyimpan cerita zaman dalam setiap benangnya. Setiap motif yang tercipta adalah bisikan sejarah, merangkai kebudayaan yang tak lekang oleh waktu. Keindahannya tak hanya terletak pada warnanya, tetapi pada jalinan makna yang mengalir dengan lembut di setiap helaian, menghubungkan masa lalu dan masa kini. Nah, kula-kula seberataan, nah sudahi minum buan pian, sudahi makan wadainya, tonton pulang Habar Banua TVRI Kalimantan Selatan lah. Pasti ada habar yang kami sampaikan ke sembuhan pian seberataan selama semingguan semalam. Cuma ini nih habarnya sedikit aja lah, karena kita selain ini ada dialog juga membahas tentang budaya Banjar. Bemadihin, karena tunggui kulanya ada penampilan juga bemadihin, han juga kita melihat kita di TV. Nah, habis itu lagi kita ada habar yang selanjutnya dari beberapa habar yang sudah kita sampaikan. Ini ke kota Banjarbaru, masih di kota Banjarbaru. Jadi kota Banjarbaru ini kan lagi membranding dirinya, membranding itu kayak piu bahasa Banjarnya yo. Memperkenalkan lah. Iya, lagi memperkenalkan dirinya tuh sebagai kota yang ramah literasi. Itu salah satu visi misinya. Ini sama juga lah kayak beberapa festival baca buku dan lain-lain, programnya tuh nah sudah bujur digemparakan oleh pemerintah Banjarbaru. Sama juga dalam memperingati Hari Buku. Nah, Hari Buku Nasional nang diperingati setiap tanggal 17 Mei tentunya lah pemerintah kota Banjarbaru nih melalui Darpusda menginisiasi peluncuran buku kumpulan biografi tokoh-tokoh nang berpengaruh di kota idaman Banjarbaru. Jadi ini mengisahkan lah, inilah tokoh-tokoh nang pengaruh banget di kota idaman di Banjarbaru, supaya anak-anak muda tuh tahu nang kayak apa nang ini pang orangnya sejarahnya perjalanan kota Banjarbaru. Kayak itu penghitungannya kita nih tetap harus menghargai pahlawan, menghargai tokoh-tokoh yang sebelumnya supaya kita tetap sayang lawan daerah kita nang tercinta. Nah, nang kayak apa kabarnya, nang kayak apa keramian dari kegiatannya tuh tadi lah, nah gasan buhan pian berataan. Hari Buku Nasional diperingati setiap tanggal 17 Mei. Momentum ini menumbuhkan kecintaan terhadap literasi wan apresiasi kalawan buku sebagai lalungkang dunia. Berbagai kegiatan digawi di seluruh penjuru negeri seperti nang digawi pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Arsip wan Perpustakaan Daerah atau Darpusda menginisiasi peluncuran buku kumpulan biografi tokoh-tokoh berpengaruh di Kota Idaman. Salah seikung tokoh berpengaruh sekaligus wali kota Banjarbaru 2 periode tahun 2000 sampai 2010, Rudi Resnawan mengapresiasi kalawan seberatan peserta nang terlibat dalam penulisan buku biografi ini. Dirinya berharap dengan adanya kegiatan ini kau memberikan wadah kalawan masyarakat di kota Banjarbaru kawa lebih berkreasi melalui tulisan wan mengenang para tokoh nang pernah berkontribusi dalam pembangunan di kota Banjarbaru. Adapun buku biografi ini merupakan karya warga Banjarbaru nang ketujuh menulis wan 4 pelatihan menulis gratis nang diulah Darpusda. Kegiatan ini merupakan rangkaian puncak perayaan Festival Literasi kelima Kota Banjarbaru.
Nah, kula-kula beratan tadi kita sudah meitihin yang kayak apa Nggih. kabarnya lah lawan kabarnya nih buku biografi ini merupakan karya tulis dari warga yang ketujuh menulis yang sempat mendapat pelatihan juga dari pemerintah Kota Banjarbaru melalui dinas terkait. Nah, baguslah hitungannya memberdayakan bahasanya orang-orang yang itu juga supaya tadi budaya literasinya naik meningkat. Ya, dilibatkan juga lah Bujur. warganya. Jadi yang ketujuh menulis tadi dilibatkan, apalagi kalau misalkan kita ketujuh membaca loh, pengetahuan kita semakin banyak juga. Bujur, Misalkan kita bener. harus tahu misalkan kata-kata yang kita harus tahu nih. Bujur. Kita rancak membaca jadi kita tahu juga. Bujur, jadi pintar. Tupang tadi Bujur. membaca buku adalah jendela dunia. Ya, kita balik pulang ke kabar yang selanjutnya pemirsa lah, ujarnya ada pertunjukan tatarian di Sidomulyo. Kita balik ke Tanah Bumbu, pemerintah desa Sidomulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, berkomitmen menjaga wan melestarikan bermacam seni budaya nang tumbuh wan berkembang di wilayahnya. Habisnya itu dan sanaklah dengan berbagai pertunjukan dalam momen tertentu ujarnya. Jadi ini masih dilestarikan di sana. Seperti apa ramainya pertunjukan tatarian di Sidomulyo? Langsung aja kita iti kabarnya. Misalkan pian. Kepala Desa Sidomulyo, Sugeng menyambat, dalam rangka memeriahkan HUT Desa, pihaknya menampilkan sejumlah pertunjukan seni budaya, diantaranya kesenian reok Ponorogo, dan dipersembahkan pegiat seni profesional Matan Argo Tarunojoyo. Kemudian pertunjukan seni lainnya juga ditampilkan oleh kekanakan di Sidomulyo, seperti tarian jatil, kocak ganong, wan warok. Desa ini cagar tatarusan beregenerasi dengan melahirkan penari-penari matan usia dini. Ini juga bagian dari langkah konkret matan upaya pelestarian kesenian tersebut. Termasuk tatarusan mempromosikan keberadaan kesenian kalawan event lain di luar desa, baik tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Dengan harapan kainannya, desa ini menjadi daerah kesenian. Ditambahkan Sugeng, pada momen peringatan HUT desa ini, pihaknya juga maulah pertunjukan seni wayang kulit semalaman serta tablik akbar. Selain kesenian, Desa Sidomulyo kainannya cagar mengganalakan potensi lain berupa wisata Goa Gunung Batu dan wisata Paunjunan yang tujuannya membantu menaikkan perekonomian masyarakat. Nah, kalau kelas beratan ujarnya penampilan yang ditampilkan pertunjukan seni inilah ada wayang kulit yang semalaman suntuk, habis itu dilanjutkan lawan tablik akbar. Nah, habis itu juga selain kesenian, Desa Sidomulyo kainnya cagar mengandalkan potensi lain berupa wisata Goa Gunung Batu wan wisata Paunjunan yang tujuannya membantu menaikkan perekonomian masyarakat. Potensi pariwisata yang dinaikkan juga salah satu inisiasi yang bagus banarlah yang perlu diapresiasi. Datangi Kulala jangan keringat. Nah, baik pemirsa, jangan kemana-mana Bu Antian. Setelah ini kita akan ngobrol langsung berbincang bersama lawan kawan kita jualah narasumber kita yang mana ini budayawan muda khususnya di Kalimantan Selatan. Intinya Bu Antian jangan kemana-mana, tetap di Habar Banua TVRI Kalimantan Selatan. Jangan supan babasa Banjar. Nah, kalau seberataan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan sesuai lawan janji di awal tadi menghadirkan narasumber nang berpengalaman manar atau ini budayawan muda lah, ada Perdi Madihin atau Perdi Irawan yang sudah membawa Madihin ini ke tingkat internasional, ada ke New Zealand. Langsung aja ulun hadirkan lagi sembuhan seberatan. Ada Perdi Irawan. Assalamualaikum Perdi. Waalaikumsalam beratan. Sehat? Sehat Perdi? Alhamdulillah. Pina cerah apa ngelamu halah. Alhamdulillah. Habis menjob kah Perdi tadi? Menjob di Batu Licin. Oh, banyak tuh duitnya lah. Nah, kula-kula beratan di sini kita sudah ada nih narasumber kita tadi Perdi Irawan, seorang seniman muda lah khususnya di bidang Madihin. Jadi kita anak betakung garang nih. Kita kupas tuntas garang tentang Madihin. Yang pertama nih mungkin yang mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu jualah hitungannya. Ini kayak apa garang sejarah permadihinan hitungannya khususnya di Kalimantan Selatan, di Tanah Banjar. Habis itu juga kayak apa garang bahasanya sekarang nih pandangan Perdi sebagai generasi muda yang melestarikan Madihin tuh kayak pegarang wah ini perkembangannya apalagi dengan era globalisasi yang makin banyak masuk mempengaruhi budaya-budaya yang ada. Nah, silahkan Perdi. Oke. Nah, jadi sambil bagi kisahan Bujur. aja ya. Nah, jadi Madihin tuh kita berarti menjelaskan dan juga mengetahui dulu apa sih arti dari Madihin itu. Ya kalau namanya tuh atau arti katanya tuh. Nah, Madihin itu berasal dari kata madah lah. Jadi madah itu
dalam bahasa Arab itu artinya puji-pujian. Ya. Jadi digunakan untuk memuji-muji para tamu, menyambut tamu gitu. Nah, dan juga madah itu kalau dalam bahasa Banjar artinya pepadah. Pepadah. Atau pepadahan, nasihat-nasihat atau ilmu nang disampaikan gitu. Nah, jadi madihin itu adalah seni syair tutur lisan Kalimantan Selatan untuk bapak padah dan juga untuk menyambut para tamu yang hadir. Nah, gitu. bocor. Dan juga di era globalisasi sekarang Bujur. menurut ulun malah alhamdulillah nih di era globalisasi sekarang madihin itu sudah luar biasa perkembangannya. Dari banyaknya pemadihinan anom yang ada dan juga banyaknya nih video-video tentang madihin dan karena videonya tuh sekarang mudah digapai lah, apalagi di YouTube, bahkan di TikTok, Bujur. Sosial media lah. sosial media. Jadi orang tuh bisa mendengari gitu, mendengari ketujuh lalu mempelajari. Gitu. Iya. Jadi untuk zaman sekarang tuh menurut tuh sudah lumayan berkembang. Lumayan banyak lah, karena pemadihin di Banjarmasin ini juga banyak. Yang muda-muda juga banyak. Nah, tapi Ian ingat lah, siapa pemadihinan yang paling awal benar di Kalimantan Selatan? Paling awal lah. Nah kalau paling awal nih belum ada catatan resminya, Pang. Tapi salah satu yang tokoh yang tuha itu ada namanya Madihin Mat Nyarang, itu di hulu sungai gitu. Situ madihin tapi berdua laki bini. Nah, jadi rame banget. Sepaket gitu lah. Dan di YouTube ada tuh salah satu rekaman suara beliau pemadihin dan rame benar. Dan pastinya yang mungkin seluruh pemirsa tahu yang rancak tampil di TPRI juga dulu tuh yang pepantunan. Ada Bapak John Tralala yang Pak John Tralala itu salah satu yang membawa madihin nih dengan nuansa baru, yaitu madihin kocak namanya. Bala lucuan. Dan Sidin tuh kan sepaket tuh biasanya lawan Kak Anang Raja Ganjil tuh. Nah, jadi Sidin lawak dulu baru madihin. Atau madihin dulu baru lawak gitu biasanya. Dan yang salah satu guru ulun juga yaitu Bapak Anang Syahrani. Nah, beliau tuh sudah maestro sekarang tuh. Maestro madihin ujar lagi. Madihin sekarang tuh. Nah, itu Bang untuk tokoh-tokohnya nih dalam madihin. Lawan perkembangan madihin khususnya di Kota Banjarmasin tuh tadi dan hitungannya karena dibantu oleh sosmed tuh tadi lah medsos jadi makin dikenal loh orang banyak. Alhamdulillah benar. Dan juga salah satunya kan dari TVRI yang mengundang para pemadihinan. Itu salah satu yang menyebarluaskan madihin lebih keren lagi gitu, dan lebih berkembang lagi. Tapi apa gerak yang latar belakang Perdi ini kan madihin ini kalau misalkan kita menyanyiakan lah atau memainkan tuh lumayan susah lah dia lah, apalagi sambil bepandir, sambil begandang juga ngalih itu mensinkronakan antara muntung lawan tangan. Inya nang benyanyi, nang menggawi kayak itu tuh. Nah kalau Perdi itu kayak apa tuh Per kisahnya jadi sempat belajar madihin tadi? Nah karena ulunnya orangnya talent multimedia. Pokoknya bukan di ulunnya sih multifungsi. Nah biasanya pemadihin tuh memang inya tuh dituntut untuk bisa ya Allah bisa begendang sambil bersyair. Nah makanya inya tuh harus peka dengan tempo dan juga harus peka dengan nada. Dan memang sangat sulit nih bagi orang-orang biasalah yang belajar madihin tuh, maksudnya orang tuh madihin ngalihnya nih Kak, bisa nih sudah begendangnya sekalinya benyanyinya yang tengalih bisa sudah benyanyi sekalinya begendangnya. Jadi memang itu kesulitan madihin tuh, dan maka dari itu pun madihin nih menurut ulun sangat spesial banget untuk keseniannya, dan orang tuh kenapa bisa terhibur atau bisa pokoknya ketujuh lawan madihin tuh karena kespesialannya itu, apalagi ada lucu-lucuannya dan gimmick-gimmicknya tuh loh. Jadi lebih keren lagi. Wah, nah kayak ini kula-kula tadi sudah dispadahiakan kayak apa keseniannya lah, keunikannya tuh tadi. Nah mungkin tuh ditunggu-tunggu benar lawan kula-kula beratang nang kayak pegereng Sidin nih penampilan dan bujur cobain langsung. Kita cobain apa? Nah kula ulun ingatnya bila madihin ini kula-kulai assalamualaikum. Berarti madihin ini harus penyanyi lah Per. Satu lagi harus penyanyi lah. Menurut lu kan harus penyanyi, Pang. Harus kan bisa harus tahu nada itu, Nah, Pak. tapi harus tahu nada. Ibu kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh coba dulu. Contohnya. Nah, dan juga ulun hendak mengajak kula-kula dan buhan yang di sini untuk memadihin juga. Supaya kita sambil belajaran sesuai dengan tema atau acara dari Habar Benua tentang madihin ini. Hadang kami ini apa bertepuk tangan nang kayak ini kan tuh kayak apa? Menyahuti. Kayak apa tuh Menyahuti barang sekali ya kalau. Dia lah menjar ulun. Assalamualaikum, salam yang pertama. Buhan Ben menjawab. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam kami menjawabnya. Bisa? Tambahin pula, umpeti. Bisa. Bisa, Ayla. Saya yang belakang bisa. Bisa. Assalamualaikum, salam yang pertama. Waalaikumsalam kami menjawabnya. Bisa dah. Bisa? Suaminya, Madihinan mohon Jangan, karena diambilnya job Perdi. Terus langsung lah. Iya. Nah ini di video download juga. Nah bismillahirrahmanirrahim. Lahtifi akabungahan orang Banua apabila TPRI kabungahan orang Banua Assalamualaikum, salam yang pertama. Waalaikumsalam kami menjawabnya. Yang menjawab salam mudahan masuk ke surga. Yang menjawab salam takabul cita-cita. Yang menjawab salam mudahan lekas dapat cintanya. Yang menjawab salam mudahan piin sejoa. Yang menjawab salam mudahan sugih jadi bos batu bara supaya tambah rami amanah tapok tangannya. Tangannya jadi Madihin itu seni syair Banua, seni syair bapadah beberataannya sambil bagaya-gaya. Di sebelah ulun nih itu namanya Rizky. Nang putih muhanya asik, putih muhanya nang kaya arahan pertama. Tapi mun diparaki kayak pocong saranjana. Lamun di sebelahnya ini namanya Lydia. Lydia ini memang cantik jelita. Kalau diparaki nang kaya lu namanya lebih bunga sedari lu cinta lu. Atau benar ini kesenian khas orang Banua. Yang patut kita bangga-banggakan bahwa kita bisa dan lestarikan juga pastinya. Berarti kita harus bisa belajar jualan. Paling kadang kita tahu dulu Madihin tuh apa ngartinya. Jadi mau misalnya ada di TV luar negeri atau apa nang meliput orang bertakut ini apalah, kita sebagai orang Banua bisa menjawab ini nih adalah Madihin adalah salah satu seni bertutur lisan ampunnya orang Banjar. Nah kayak itu. Ini tadi rami banerlah kula-kula lah munnya kayak waktunya nih setumat haja tapi kayak kurang gitu lah mun ibaratkan anak beta tambahi anu kena kieu Nah, tapi nih Per tadi kan Peri sudah Madihin lah pemirsa lah. Ini kayak apa namanya untuk Madihin ini adalah Per kayak teknik-tekniknya. Kalau menyanyi kan ada teknik vokalnya nih, ada pernapasan dan sebagainya. Kalau ini Pang catukannya ada tekniknya kah, menyanyinya ada tekniknya kah? Oke. Nah, diambil pulang. Daripada lapak parut. Nah, jadi mun Madihin ini tekniknya tuh sebenarnya asal gendangnya tuh bisa stabil gitu nah. Jadi ketukannya tuh 4/4 kayak Dungtang. Oh iya. Coba ikan assalamualaikum. Coba lah bismillahirrahmanirrahim. Coba dulu. Jadi ikan mas aku masuk. Assalamualaikum, salam yang pertama. Waalaikumsalam kami menjawabnya. Oh bisa itu dong, ya. Dungtang. Jadi asal gendangnya bisa, mbah tuh nadanya tuh tahu lah. Nah, biasanya tuh asal kita sudah tahu nadanya, kita bisa mengisi syairnya tuh apa aja. Tapi kan karena Madihinnya biasanya yang bagusnya tuh atau yang apa namanya spesialnya tuh karenanya spontan ya lah. Oh, spontan. Nah, itu. jadi biasanya ulun catati maksudnya poin-poinnya aja. Kan ulun kembangkan dalam Madihin itu. Tapi untuk pemula pastinya bisa aja catatan. Nah, jadi kalau hendak belajar nih
biasa aja mungkin lo sarankan ada lagu Madihin Banjar namanya. Nah, hanya rilis tuh tadi Inilah lah. namanya Madihin, seni batu tulisan budayanya orang Banjar. Jadi itu tuh ada lagunya, ada Madihinnya juga. Jadi bisa pian sambil mendengari di mobil kan, Iya, bujur. atau anak guring ya lo, atau sambil santai-santai nih, bisa sambil misalnya sambil belajar Madihin juga nih. Nah di situ kan bisa belajarnya, jadi bisa didengari nadanya tuh. Karena tinggal buhan pian ubah kata-katanya. Bujur. Bisa jadi pemadihin apa sudah. Bujur benar hitungannya. Wah, ini salah satu bahasanya patut kita apresiasi lah kula-kula berataan sebagai sidin ini menggeluti bidangnya sebagai seniman budaya. Murahnya anu lah. Pulang. Dan memang ada beberapa upaya tadi yang tertarik lawan ujar pian tadi merilis lagu. Nah, itu sebujurnya tujuannya apa gerang? Lawan hitungannya nang kayak apa gerang? Jadi pian jadi terpikir mula nang kayak itu apakah karena hitungannya ulun supaya Madihin makin dikenal atau kayak apa? Nah, silakan. Yang pastinya itu tuh inovasi ya kalau. Nah, inovasi ini kan bisa bermacam-macam. Jadi dalam lagu ini kan kita bisa menyampaikan pesan di dalam situ loh dan edukasi juga. Nah, jadi di Madihin Banjar, lagu Madihin Banjar yang kolaborasi dengan Jeff Banjar, langsung Jeff Banjar nih kolaborasinya nih. Nah, jadi di situ tuh ada edukasinya tentang Madihin dan juga ada tampil Madihinnya juga di situ dan dicampur dengan musik rock dan juga pokoknya musik-musik modern lah, pantingnya dan lain-lain. Apalagi duetnya sama Kak Winda loh. Winda tuh keren banget suaranya. Dan kebetulan juga waktu kemarin tuh rilis, alhamdulillah lagu Madihin Banjar tuh di TikTok dan di IG itu tembus 150.000 lebih gitu. Nah, biasa lah. digabungkan bisa 300.000-an sudah tuh. Nah, tadi Pak untuk tujuannya tuh supaya apa tuh? Tujuannya pastinya untuk mengedukasi nih. Supaya tahu lah orang. Supaya tahu. Jadi misalnya tadi, ini habis nonton lo, kula-kula kita nih, Habar Banua tadi tentang Madihin. Hendak sejarnya edukasi tentang Madihin atau belajar Madihin bisa di situ juga. Itu tadi supaya ada inovasinya supaya kada tergerus oleh waktu tuh tadi lah. Bujur banget kan Rami benar kita episode ini nih. Nah, penasaran juga Perdi kan mulai SMP belajar Madihin lah. Tapi minimal pemadihin ini berapa umurnya paling halus benar? Misal 5 tahun kan masih bisa menabak-narbang atau kayak apa? Ulun tuh pernah melihat lo orang penyanyi itu 3-4 tahunan sudah bisa bernyanyinya. Nah, berarti Madihin tuh bisa juga. Karena kan Madihin ini ibaratnya lah kayak apa ya lo? Kayak penyanyi juga ibaratnya. Tapi syairnya tuh atau kata-katanya tuh kita ubah sesuai dengan acara atau sesuai dengan tempat dan temanya gitu. Dan yang ulun pernah lihat yang SD kan bisa lo Madihin sudah. Bisa juga lah berarti lah ini. Syairnya pulang syairnya kalau pantun kan ada AB-AB tuh belakangnya. Sama lah juga kalau ini Madihin atau hafal aja nyambatnya. Ya tadi ada rimanya. Jadi misalnya A tadi tuh A beratan. Assalamualaikum yang pertama. Iya. Menjawabnya. Gitu. Bos batu bara. Iki ganteng. Arahan Pratama. Tapi di Paraki kayak jana. Begaya tuh supaya lucu ya. Iya. Nah terus tuh. Ya tadi misalnya I pulang ada I. Assalamualaikum awal dimulai. Salam di kanan salam juga di kiri. Mudah-mudahan semua diberkati oleh Tuhan tentunya ilahi Rabbi. Misalnya an ada juga ada ar juga. Dan pokoknya seluruh konsonan kata ujung-ujung semuanya lah bisa. Nah, habis itu ulun bertakun lagi lah. Ulala mungkin ada yang bertakun-takun boleh banar bebuhan pian kena komen-komen di Instagram TVRI Kalimantan Selatan. Habis itu juga di TikTok, di sosmednya lawan di live streamingnya di YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Ulun hendak bertakun inilah Ferdi kira-kira mun kita hendak belajar pula Madihin ini apakah kita harus ke tokohnya atau harus ke sanggarnya lawan adalah tips-tips yang selama beberapa menit lah hitungannya supaya orang nih paham dulu kan caranya atau mungkin bisa secara instan bermadihin. Nah, adalah tipsnya lawan di mana kita belajar. Tipsnya lah. Berpikir dulu. Oke. Nah, jadi habis berpikir tadi lo. Jadi tips ulun ya tadi belajarlah dengan cara yang pian sukai dan juga senangi. Jadi misalnya pian belajarnya senangnya melihat video aja atau mendengar lagu aja. Lihat di video atau lagu-lagu pemadihin tuh. Bisa di situ tuh. Tapi misalnya kebutuhannya yang gesin lomba atau yang gesin tampil yang di acara-acara yang besar kayak itu, nah pastinya kan tuh harus sesuai dengan pakemnya, sesuai dengan kata-katanya itu yang bagus gitu. Nah, jadi tuh mungkin harus belajar juga dengan pemadihin-pemadihin yang ada di Kalsel tuh lah.
Nah kalau Madihin ini kebetulan ada organisasinya. Oh, ada. Hanyar tahu apa tuh? Nah jadi namanya itu Madihinesia. Oh, lu pernah melihat yang tampil bimbingan banyak tuh kan? Yang bimbingan banyak. Oh, ada binian jua. Binian jua berataan. Dan itu punyanya atau ketuanya itu ada Pak Jaki. Nah, Pak Jaki, nggih. Muhammad Jaki Hasan. Dosen kita. Lain kah? Muhammad Budi Jaki Hasan. Oh, iya. Jujur. Dosen kita, kapolda kita. Iya, mungkin bisa aja cek IG-nya tuh Madihinesia tuh, bisa juga belajar di situ. Oh, atau hendak bergabung juga kawalah. Mungkin bisa. Tapi seleksinya lumayan ketat mah harus bisa. Berarti bahasanya ekosistem bahasanya dalam membudayakan Madihin khususnya di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan itu sudah mulai bagus lah ekosistemnya. Jadi aksesnya sudah mulai banyak juga, bahkan organisasinya ada juga, dan hitungannya adalah menyeibarkan kengalihan nih anak organisasi ke sanggar, adalah sanggar yang bisa di situ kayak banyak di situ seniman Madihin. Kalau seniman Madihin lah, biasanya grup aja, Pam. Jadi ada grup kawan kita lah kayak grup Madihin Milenial, Madihin Sangkakala, dan kalau yang senior tuh Madihin JT Junior, Jenderal Junior. Itu anaknya Pak Bapak John, almarhum lah. Pak Said, juga kakak Said dan lain-lain tuh mungkin bisa belajar di sana juga. Tapi nah kebetulan juga ulun bisa sanggar juga. Namanya sanggar. Namanya tuh ulun bisa sanggar Albanyuri. Albanyuri itu artinya kalau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ya berarti dari Banjar ya. Kalau Albanyuri berarti dari Banjur. Karena ulun dari kampung Banjur. Itu kampung Manopeng Banjur. Nah di situ tuh kan ulun kebetulan sebagai pemilik sanggarnya, dan di situ ada yang tari-tarian, musik panting, dan lain sebagainya lah, dan bisa juga madihinan gitu. Nah bisa juga mungkin di situ belajaran. Tapi yang ulun pelajari yang ulun pernah belajar lawan guru. Gitu. Kalau yang hendak lebih tinggi lagi pastinya lawan guru-guru kita yang maestro-maestro. Gitu. Nah habis itu juga pemirsa ulun kan pernah melihat Perdi juga nih bemadihin lain pakai bahasa Banjar. Bisa lah Per kira-kira pakai bahasa Inggris. Bisa. Oh bisa juga. Bisa lah, coba sedikit ya. Sedikit. Assalamualaikum. And hello everybody. Waalaikumsalam. You must answer to me. Ladies and gentlemen, my name is Ferdi. Ladies and gentlemen, very handsome and beauty. To make this moment interesting, applause everybody. Baik, jadi itu artinya pemirsa buat pian seberatan juga bisa lah. Yang luar Banjar, orang Jawa, orang Bugis bisa juga pakai bahasanya masing-masing lah. Kreasiakan tuh lah. Asal catukannya bujur tadi. Catukannya bujur. Tapi ada sebutannya lah Per. Kayak tangdong kalau misalnya pembukanya ada sebutannya kan namanya. Pernah mendengar memecah kambang kah? Itu kembang kah dipecah atau apa tuh? Nah itu namanya pakem struktur dalam Madihin. Strukturnya. Jadi Madihin tuh ada strukturnya. Yang pertama tuh ada gubangan. Batu yang kedua tuh ada hadian. Batu yang ketiga tuh ada batabi. Yang keempat tuh ada pikir dulu. Memecah kambang tadi. Batu yang kelima isi. Yang keenam penutup. Lawan yang ketujuh pantun penutup. Banyak juga soalnya lah strukturnya lah. Kadang nyanyi aja nambah teknik. Yang pakemnya tadi. Yang pakemnya tuh biasanya di acara lomba atau acara-acara ritual gitu nah. Itu acara-acara kesultanan itu harus dipakai tuh. Nah, itu tadi ulun lawan si Rizky tadi memecah kambang. Itu bagiannya apa? Memecah kambang tuh adalah memecah kambang hadian tadi. Hadian tuh kan yang tadi tuh TVRI. Itu sebenarnya sampiran pantun. Kabungahan urang Banua. Bila TPRI kebungahan urang Banua. Wan itu kan di maksudnya di awal dulu tuh. Batu ada namanya batabi tuh tabe permisi. Nah itu tuh pembukaan. Jadi kayak permisi Bapak. Jadi sambutan kepada Bapak semuanya tuh sudah. Hanya memecah kambang tadi. Biasanya kambang pantun tadi atau sampiran pantun tadi dipecah jadi pantun, dan itu jadi tema dari Madihin tersebut. Misalnya tadi, bila TPRI kebungahan orang Banua, memanglah dasar luar biasa. Ayo belajar kita bersama-sama bermadihin di Habar Banua.
Luar biasa. Nah itu pantun tadi lo. Jadi kayak TPRI Kabupaten Orang Banua memanglah itu sangat luar biasa. Ayo belajar kita bersama-sama bermadihin di Habar Banua. yang ini. Ya, tapi itu kan udah mesti AAA, bisa juga ABAB gitu. Nah, nambah tuh lo dari poin atau tema tadi tuh. Nah, baru tuh dipecah lagi, maksudnya jadi isi yang anak disampaikan itu apa katanya. Biasanya kayak itu pemadihin. Tapi karena pemadihin tuh lumayan panjang ya lo. Jadi misalnya pemadihinnya tidak gawean bukan pian. Ya, pernah lah madihin tuh kayak bawa wayang tuh kan semalaman suntuk, bisa lah madihin semalaman suntuk. Bener Pacu bisa. tangan lah. Sebenarnya bisa, tapi pemadihinnya ngantuk. Iya, berarti harus larang coba bayarannya ya lo. Baik. Nah pemirsa luar biasa lah kalau membahas tentang madihin ini kita kan cukup lah 1 jam aja lah atau 2 jam, 5 jam mungkin kami lawan nih. Coba pemirsa asal bubuhan pian wajib banget menonton Habar Banua karena ini spesialnya edisi menghadirkan budayawan muda madihin yang membawa sampai ke New Zealand tadi lah. Nah tanggapan bubuhan orang luar negeri melihat pian madihin kayak apa? Nah pokoknya buahnya tuh senang dan ketujuh Pak, apalagi lah kemarin tuh ulun tampil di KBRI. Oh nggih. KBRI Wellington kayak itu lah di New Zealand tuh. Jadi orangnya tuh orang Indonesia yang di sana dan juga orang New Zealand yang begawi untuk Indonesia katanya di KBRI itu. Jadi buahnya tuh kayak senang dan himung tuh. Ternyata ada kesenian yang kayak ujungnya tuh sama lah. Orang tuh kan menebak-nebak. Maksudnya tuh apa lagi nih yang anak disampaikannya nih. Dan juga ada kayak roastingnya tadi, ada yang kayak riffingnya tadi. Nah disitunya kayak oh ternyata bisa lah dengan budaya nih kayak begagayaan bisa sambatan tuh malah bukan jadi besasarikan tapi malah menumbuhkan silaturahmi lagi. Kalau dari sayang-sayangan bisa diopang lah. Takutan nih di TV. Tapi ini apa namanya untuk madihin tadi lo buahnya senang aja. Senang bahasa yang pengen gunakan bahasa apa Banjar? Nah kebetulan karena orang-orangnya audiensnya orang Banjar, orang Indonesia juga. Jadi ulun pakai bahasa Indonesia semalam tuh. Supaya nyaman ya kok. Nah ulun aku takut lagi lah nih hitungannya. Nih kan kita kan madihin. Seni bertutur lisan itu sudah orang khususnya orang Banjar, orang Banua tuh mengenal itu tuh ampun kita. Nah itu mungkin sebagai apa ya kayak haki atau apa itu tuh sudah dipatenakan lah bahwasannya ini seni memang asli dari Kalimantan Selatan khususnya orang Banjar. Udah ada lah jangan sampai kena lo diambil orang lain lah. Diambil orang nang hitungnya diklaim. Ini kan lagi rami-raminya lo mengklaim-klaim tuh nah jangan sampai sayang banar lah kena ini orang Banjar yang mempopulerkan dengan inovasi karena dikenalkan oleh negara ini. Adalah toh. Nah kebetulan kemarin ulun kan ingat lah tahunnya berapa, pokoknya sudah lawas sudah. Alhamdulillah Madi ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda. Nah gitu di Indonesia nih. Di Indonesia. Jadi sudah pasti tuh sudah ada sertifikatnya. Dan semalam tuh yang ambil langsung tuh Pak Anang Syahrani. Maestro Madihin. Maestro kita, Maestro Madihin kita. Ini berarti udah sah, udah pakem bahwasannya Madihin ini adalah seni dari Banjar khususnya Kalimantan Selatan dan hitungnya ampun Indonesia lah. Tapi tampilnya kalau kemana-mana. Iya, membawa berkah lah. Berkah. Kayak Pak Haji Anang Syahrani udah sin keliling Indonesia aja Sidin, keliling luar negeri juga gara-gara Madihin juga. Nah kemarin tuh Sidin tuh kan orang Kemenak ya lah. Ini mulon bangga jawab Pang. Jadi pas Sidin lagi bertugas haji gitu kan. Kawa juga ada kesempatan pemadihin. Jadi Sidin mungkin pemadihin pertama yang di Saudi Arabia. Masya Allah. Jadi keren banget Bang. Walaupun Sidin pakai galon aja dulu. Karena bisa pakai galon kah? Bisa pakai galon. Asal bunyinya dungtang-dungtangnya. Hanyar tahu juga bisa lah sekalinya. Bisa juga kayak duk tak ketak bisa juga tuh. Kayak bener. Lawan Haji Pandas tuh. Pet lah ya. Asal apa tadi 4/4 tadi tuh. Sudah bisa lah kayak pakai galon bisa, pakai ember bisa lah Per. Pakai ember bisa. Kamu kerja pilihan lain lah. Tapi kalau misalkan emang ada pilihannya gendang ya pakai tarbang tadi. Karena itu pakemnya tuh tadi supaya ada esensi budaya itu ada hilang ya loh. Jujur. Keren rezekinya loh. Maaf ya, jauh. Ulun di pemadihin juga, pemadihin dangdut. Adalah pemadihin dangdut. Kayaknya Ikam Bang. Adalah. Pernah ada Madihin dangdut ya. Nah Madihin dangdut tuh makan iringannya tuh iringan dangdut. Tapi madihinnya tuh atau lagunya tuh lagu madihin juga. Pernah mendengar soalnya dia di kaset dulu. Abah Ulun waktu jujur loh mutar madihin. Apalagi bila kenal Perdini Abah Ulun mah sayang banget loh nyanyi. Kayak anak Jojar. Banyak nah jadi anaknya baiki. intinya madihin ini memang kebanggaan orang Banua.
si Dini menyambat bahwasanya Madihin ini nih identitasnya kayak meloco dan orangnya terkenal meloco. Emang sudah terbuktikan kulala kadang pedestaan bahwasanya kayak meloco. Berarti kadang mungkin orang Madihin ini orangnya introvert. Kadang mungkin lah bisa lah. Waalaikumsalam. Nah, ini PR gasan bebuan pemirsa nih PR pemirsa mungkin ada anak terpancing lah anak belajar juga mungkin motivasinya gasan bebuhan Madihin juga Madihin kawanan pian habis itu Madihin nang anak belajar nih pemadihin anak belajar juga. Berarti nih sekalian motivasi closing statement lah. Iya. Closing statement. Nah, jadi untuk para pemirsa Habar Banua nih berataan yang mungkin tertarik lawan Madihin nih, menurut ulun ketertarikan pian itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena di Madihin itu kita diajarkan untuk menghibur orang, menyambut orang, pokoknya hospitality lah dengan orang. Dan juga dengan pian jadi pemadihin yang lucu dan juga ramah. Itu tuh pian brandingnya bakal jadi daya tarik tersendiri gitu bagi orang-orang. Karena pemadihinan jadi berarti lucu, jadi berarti orangnya rame nih. Jadi kekawan nih jar. Nah begitu juga dalam bisnis gitu nah. Jadi kalau dari ulun sendiri lah, ulun merasakan dengan ulun pemadihin nih, ulun kayak dimudahkan tuh untuk deal-dealan dengan mungkinnya klien dan juga deal-dealan dengan bisnis-bisnis yang lain gitu nah. Media tuh tadi lah pelancar rezeki tuh tadi lah hitungannya. Dan alhamdulillah dengan Madihin juga ulun sudah beberapa bisnis timbul alhamdulillah. Pertama ulun bisnis namanya ini baru mau buka nih. Insyaallah. Nah, yaitu namanya Sate Jagau. Sate Jagau tuh insyaallah di Veteran di sebelah angkringan LC. Nah, itu insyaallah nanti bukanya di hari Minggu. Nah, habis itu lah berarti kan adalah pena Ferdi Pemadihin atau grup Madihin di situ ada. Nah, ulun insyaallah tuh sambil kena mengipas sate sambil Madihin. Oh, baiklah. Ini salah satu dalam melestarikan Madihin tuh tadi lah. Karena hitungannya Sidin ini dikenal sebagai tokoh Madihin, itulah cara Sidin supaya melestarikan Madihin tuh tadi. Nah, kula-kula berataan kita nih ada keasaan sudahlah rami banar tadi bepandiran. Banyak banget bang sebujurnya hendak ditakoniakan mendengar sini Madihin karena kita ada durasi kulala. Jadi kita mah hendak batatakun maanu silahkan diundang aja kan tadi ada organisasinya dan lain-lainnya. Tapi siapa kan dulu ini? Kita tutup dengan Madihin guys. Tapi kami dulu tutup sumat lah. Tapi dulu. Jangan kita buka terus warungnya kan kita tutupan. Ya baik pemirsa, terima kasih banyak Kebuan Pian sudah mengawani kami di sini. Ada Rizky, ada Lydia, ada Ferdi Madihin juala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ferdi bermanfaat guys kita seberataan dan mudah-mudahan kita kalau belajar Madihin sampai membawa kita ke luar negeri juga. Amin. Intinya Buan Pian jangan supan bahasa Banjar. Dengarkan dulu Ferdi Madihin. Oke. Intinya isinya jangan supan bahasa Banjar. Nah, ya itu jargon kita. Mulai. Sudah kita dengar dari dua host kita bahwasanya di Habar Banua kita berataan ini satu tema, jangan supan bahasa orang Banua, bahasa Banjar kabungahan kita. Karena bahasa Banjar memanglah unik, memang luar biasa. Di dalamnya jua terdapat itu berbagai makna dan jugalah banyak itu jenis katanya. Misalnya jatuh banyaklah jenisnya, ada tajungkang, ada tagugur, ada nang tapulanting dan juga nang lainnya. Itu berataan beda-beda maknanya aja di bahasa Banjar gasan kita bukannya malu tapi tetap bangga. Yang bangga dengan bahasa Banjar mana tepuk tangannya. Acuk bimbi dalam sarunai, acucuk takulibi muha iki kaya tupai. Cukup di sini Madihin selesai. Habar Banua undur sana kai.